Terima kasih, Bu. Iya, selamat pagi, Pak Warsono. Terima kasih banyak untuk pandunya hari ini. Makasih banyak, Bu Sarkini, eee, untuk beberapa masukannya para, peserta. Baik, Bapak Ibu, mungkin, tanya jawab akan saya ambil alih, tapi sebelum itu saya ingin memberikan beberapa pesan. Oh ya, hari ini tanggal 20 bulan 2, 2022. Ini 2 semua nih, banyak nih. Nolnya cuman 3. Dua-duanya ada, ini bersejarah ini. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Bu Carkini, Pak Warsono itu benar. Semua mentor, semua pelatih, termasuk saya, tidak lepas dari kesalahan dalam memberikan panduan. Kadang-kadang kita terlupa sebagai manusia, tidak akan pernah sempurna. Tidak akan bisa mengikuti semua kesempurnaan yang diharapkan oleh para peserta ya. Oleh karena itu benar disampaikan oleh Bu Carkini, memang sebaiknya karena ini edukasi ya. Edukasi itu artinya satu ilmu dengan banyak pengajar pasti akan memberikan ciri yang berbeda tiap orang. Tapi biasanya kaidahnya sama. Apakah dari Pak Warsono penyampaiannya mungkin dengan suara lebih berat, Bu Carkini dengan suaranya yang lebih jernih misalnya. Dan saya dengan suara yang mungkin dengan intonasi yang berbeda, pasti akan memberikan suasana dan atmosfer yang berbeda juga. Tetapi kaidahnya sama. Kaidahnya adalah bagaimana tarikan nafas kita dilakukan dan buang nafas kita dilakukan. Dan kemudian kita mendapatkan manfaat. Jadi memang betul bahwa kita harus adaptatif. Jadi bukan mentornya yang harus beradaptasi pada saya mendengar dari admin bahwa berapa sih jumlah yang mendaftar dalam pelatihan ini? Totalnya ada 1.200. Kita punya kuota itu hanya 1.000. Tapi beruntung ada seorang yang mungkin punya waktu di hari Sabtu. Jumlahnya mungkin ya paling banyak kemarin saya lihat 860 ya. Kemudian di hari Minggunya ada lagi sekitar 700-an. Kemudian di sore hari ada sekitar 300-an, 400-an. Jadi nampaknya mereka tidak selalu mengambil hari yang sama untuk langsung memenuhi. Dan itu tidak membuat kami merasa harus bagaimana sempurna mengikuti 700 atau 800 atau 1.000 orang. Sulit. Pasti kami akan bawa dengan ciri khas kami masing-masing. Jadi mohon pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti. Kemudian, oh ya, saya dapat pesan dari admin mengenai Bapak Ibu yang kecewa. Ini kenapa saya nggak bisa masuk? Kenapa saya terlambat? Saya kan jadi rugi. Gini Bapak Ibu, mohon ya ini diperhatikan, kemudian bisa dipahami. Zoom ini sudah berjalan setahun. Dalam menjalankan Zoom ini, tentu saja karena ini melibatkan orang banyak, maka harus ada peraturan supaya Zoom ini berjalan dengan baik dan lancar. Ini biasa terjadi pada teman-teman atau peserta-peserta baru dari angkatan yang baru masuk tapi belum paham. Yaitu bahwa Zoom ini melibatkan orang banyak, misalnya admin kami ada 4. Pesertanya yang mendaftar itu 1.200 orang. Zoom itu punya kelemahan dalam menerima agar orang cepat masuk. Ya. Pertama adalah kalau andai kata ingin cepat, maka Zoom mensyaratkan harus memberikan email, surat elektronik. Misalnya saya eko_yudo_tamtomo@yahoo.com. Saya masih menggunakan Yahoo karena saya sudah menggunakan berpuluh tahun. Nah,
itu langsung akan diidentifikasi oleh Zoom secara otomatis, dan saya tidak perlu diidentifikasi oleh admin, tidak perlu secara manual. Oh, yang siapa ini? Zoom langsung memasukkannya otomatis. Tetapi karena ceritanya setiap bulan kita anggotanya berubah, terpaksa setiap peserta itu diidentifikasi. Ini siapa ya? Nah, oleh karena itu admin akan mensyaratkan nama pada saat sesuai pada saat mendaftar dan nomor induk. Dan jumlahnya biasanya sampai 700-800. Betapa sulitnya memasukkan 800 orang apabila ternyata tidak ada nomor induknya dan namanya tidak jelas. Misalnya, Eko Yudo Tantomo, nama saya ya. Terus kemudian saya menuliskan dengan Eko bin Fulan. Bin Fulannya benar. Eko Yudo Tantomo juga benar. Tapi apakah admin akan mengenali itu? Enggak, mungkin saja itu dianggap Eko yang lain. Makanya tidak dimasukkan. Mereka akan mengalami keraguan. Ini siapa? Padahal yang dimaksud orangnya sama. Tetapi itu ada orang yang kecewa sekali dan merasa tidak nyaman. Kok saya dianaktirikan? Bukan dianaktirikan. Anda tidak menuliskan nama dengan jelas dan tegas, serta nomor induk yang jelas dan tegas, sehingga admin mengalami kebingungan. Ngurusi 800 orang itu sulit. Saya yakin Bapak Ibu, kalau mengikuti Zoom, paling banyak hanya 100 orang. Kalau andai kata seminar, itu yang gratis. Webinar ya, kita tidak. Kita diharapkan bisa memberikan info nama kita sesuai pada saat kita mendaftar dan nomor induk yang mau diberikan. Dengan cara demikian, maka admin atau host akan selalu segera mengidentifikasi cepat dan memasukkannya. Biasanya admin itu akan mulai dari jam 5.15 atau 5.30 sudah memasukkan peserta. Memasukkan 800 orang itu nggak bisa sekali, butuh waktunya yang butuh sekitar 1/4 jam. Dia bisa. Kadang-kadang butuh waktu 1 jam. Ini siapa ya? Ini masukin di waiting list. Saya akan berikan beberapa masukan buat Bapak Ibu supaya tadi tidak menjadi pertanyaan ya, karena itu menimbulkan semacam perbedaan pendapat ya antara admin dan juga para peserta. Kenapa sih jadi begini? Nah, saya akan tunjukkan beberapa yang admin kirim ke saya. Ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ada yang tidak ada nomor induknya. Bingung admin, ini siapa ya? Ya. Ada yang ada nomor induknya, ada yang tidak ada. Saya akan perbesar. Bingung. Zoom user, siapa? Kira-kira kalau mood Bapak jadi admin, ini akan dimasukkan nggak kira-kira? Oh, akan saya masukkan. Nah, kalau andai kata dimasukkan, bagaimana kalau tiba-tiba kuotanya habis? Kuotanya batas pertalanya udah lewat 1.000 sekian. Kan kasihan orang-orang yang ya, OMDEV, siapa ini? Ya. Ini nama-nama yang tidak bernomor induk tidak bisa kita identifikasi dengan cepat. Karena kenapa? Database yang dimiliki oleh admin itu berdasarkan nomor induk. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon bantuannya. Jangan cepat emosi ya. Jangan cepat emosi. Toh hak Bapak Ibu tidak hilang kok. Kalau andai kata keberatan pasti akan digantikan latihannya. Tapi jangan keluar. Dengar dulu penjelasannya. Kita adalah sebuah organisasi yang beranjak besar. Jarang sekali loh ada Zoom yang pesertanya sampai 800 sampai 700. Bapak Ibu kalau diajak Zoom sama seorang
saya dengar bahkan untuk webinar yang tidak berbayar saja mereka biasanya 200-300 orang. Dan itu tidak perlu identifikasi, siapa saja boleh masuk. Tapi kalau udah dengan identifikasi secara manual, akan sulit. Dan kalau andai kata saya minta ibu bapak untuk punya email, nanti punya masalah lagi. Ya, ada bagian bapak ibu yang mungkin familiar dengan email, oh saya bisa mudah membuatnya. Tapi bagaimana dengan bapak ibu yang tidak familiar, tidak mengerti apa itu email, apa gunanya buat saya? Paling tahunya kan email itu digunakan sebagai alat untuk masuk ke medsos, begitu ya. Apakah kita masuk ke Zoom, apakah masuk ke Facebook, apakah masuk ke YouTube, Instagram, itu pasti ada email. Tapi kalau saya menggunakan sebagai alat surat menyurat, saya bisa berhubungan dengan orang lain menggunakan email itu, dan saya menggunakan sudah puluhan tahun. Saya sudah familiar sekali. Nah, apabila itu diberikan, dipersyaratkan oleh admin, makin mempersulit. Makanya yang paling mudah hanya tulis nama dan nomor induk, supaya kita mudah memasukkan Anda ke dalam grup Zoom segera, sesegera mungkin. Ya, oke. Saya rasa demikian, Bapak Ibu sekalian, permintaan dari para admin. Admin kita hanya 4, ngurusi 800 orang, artinya dalam waktu sekian menit, dia per satu orang itu punya 200 orang yang harus dimasukkan ke grup segera. Dan itu tidak mudah. Karena menemukan hal-hal tadi ya, Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti dan dipahami bahwa masuk sebuah komunitas, kita harus sedikit menyingkirkan ego kita untuk mendapat keistimewaan. Ya, ada 800 orang yang semuanya meminta hal yang sama. Pusing ya? Kalau andai kata jadi admin, Anda akan pusing sekali. Pak admin itu yang namanya stres, dicaci maki, dibentak-bentak, itu sering sekali pada hari Sabtu dan Minggu. Makanya itu hari stres buat mereka. Pada saat orang lain, itu biasanya hari libur, Sabtu Minggu, justru hari Sabtu dan Minggu, itu hari kerja keras mereka. Dari mulai jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Kenapa jam 8 malam? Ya, karena latihan kita nanti ada yang sore, yang sampai jam 8 malam. Kemarin kita kan saya tanya jawab sampai jam 12. Jam 12, kemudian jam 4 mulai lagi sampai jam 8 malam. Itu hari stres mereka. Jadi mohon Bapak Ibu mengerti mengenai aturan main berkomunitas supaya kita sama-sama senang, sama-sama nyaman. Baik, saya rasa begitu Bapak Ibu untuk penjelasan dari admin ini. Ya. Kemudian kita